Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat memulai lagi talaki kitab Ahlul Haq wa Sunnah bersama penulisnya langsung yaitu Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, salawat serta salam, marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kali ini saya sampaikan pula dalam suasana Syawal ini kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat meningkatkan ibadah kita ataupun amaliyah kita di bulan-bulan berikutnya. Tema kali ini adalah sejarah irfani dalam pemikiran Islam. Sebagaimana kita ketahui, irfani adalah salah satu komponen manhaj tarjih Muhammadiyah, dan tema kali ini insya Allah sangat menarik, dan marilah kita langsung saja mendengarkan ulasan ataupun kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Room dan waktu kami persilahkan Ustadz. Falyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat sama-sama ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat Lebaran, meskipun masih suasana Lebaran lah ya. Saya sendiri secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang mungkin selama beberapa waktu kita diskusi bareng, kita ngaji bareng, ada kekurangan, kesalahan. Saya pribadi mohon maaf, mudah-mudahan ke depan kita lebih menjadi insan yang lebih baik, lebih sempurna. Untuk selanjutnya, untuk Ahlul Haq was Sunnah, sesungguhnya kita sudah jilid 1 ini sudah sampai halaman 253 kalau yang punya bukunya. Kalau yang ada bukunya nih ya, yang ada bukunya bisa dicek. Ahlul Haq Sunnah itu sudah halaman 253 atau 263, Ma'rifatullah Madhab Irfan. Terkait madhab fitrah itu kita sudah beberapa kali kita singgung yang terkait dengan Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab. Rangkaian-rangkaian tersebut merupakan madhab fitrah dan sudah sering kita bahas dan sering kita ulang-ulang. Terkait madhab nadhar, bahkan sampai beberapa kali diskusi, sampai beberapa kali pertemuan hanya untuk mengupas tentang madhab nadhar. Jadi madhab nadhar itu memang sangat panjang, sangat mendalam, meskipun di dalam HPT hanya disebutkan satu kata, wa anan nadhar lima arifati fil kauni lima arifatillahi wajibun syar'an. Hanya kata-kata wa anan nadhar, sangat sedikit sekali, tetapi ternyata setelah kita kupas, kita sampai berkali-kali pertemuan. Nah, insya Allah ini sekarang kita sudah jilid 1 sudah hampir selesai, masuk kepada madhab irfan. Setelah itu nanti akan kita masuk kepada buku yang jilid 2 insya Allah. Bukunya yang belum punya bisa didapatkan di rekan kami. PDF juga pernah kami share secara gratis PDF-nya. Untuk madhab irfan ini memang di Majelis Tarjih ada namanya
bayani, burhani, irfani. Kalau kita merujuk langsung ke manhaj Tarjih Muhammadiyah, konsep-konsep yang tertuang di dalam manhaj burhani ini sesungguhnya sangat mirip dengan apa yang disampaikan oleh Abid Al-Jabiri di dalam bukunya Naqdul Aql Arabi, baik yang jilid 3 ataupun yang Naqdul Aql Akhlaqi yang jilid 4. Banyak kata kunci di dalam manhaj tarjih yang copy paste lah gampangnya itu diambil dari bukunya Abid Al-Jabiri. Hanya perbedaannya adalah bahwasanya istilah irfan yang digunakan oleh Abid Al-Jabiri sekedar sebagai sebuah epistem. Dan ketika kita melihat di manhaj tarjih sendiri, sesungguhnya itu adalah sebuah epistem sesungguhnya ya. Tetapi entah mengapa sering dijadikan sebagai pendekatan. Bahkan ada sebagian yang menjadikan irfani ini sebagai metodologi. Ini sesungguhnya adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal sebenarnya. Karena dimanapun itu tidak ada yang namanya epistem berubah jadi metodologi, itu tidak ada. Epistem itu semacam sebuah bangunan dasar yang membutuhkan struktur pemikiran. Nah, struktur pemikirannya itulah nanti masuk metodologinya. Jadi dalam satu epistem bisa jadi nanti akan banyak metodologi. Seperti halnya yang sebelumnya terkait dengan burhan, itu juga banyak aliran di sana, baik para filosof, mutakalim dan lain sebagainya. Dan itu mereka setiap aliran itu punya metodologi sendiri-sendiri meskipun epistemnya sama. Nah, jadi ini yang harus kita garis bawahi adalah bahwasanya irfan ini sebuah epistem. Apa itu epistem? Epistem merupakan sumber pengetahuan. Kalau bahasa Arabnya namanya al-ma'rifiyah atau nazariyatul ma'rifah. Jadi sebuah sumber ilmu pengetahuan. Dan di dalam irfan pun nanti di sana banyak aliran, baik yang aliran falsafi, filsafat maupun yang aliran-aliran yang praktis, praktek saja, ataupun mereka yang menggabungkan antara praktek dengan filsafat, macam-macam. Dan di dalam aliran irfan pun nanti biasanya kalau di rekan kita di Nahdlatul Ulama nanti ada yang namanya mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah. Kenapa itu ada mu'tabar dan ghairu mu'tabar? Karena hal ini penting mengingat bahwasanya irfan ini sesuatu epistem yang tidak hanya ada di dunia Islam, namun juga diikuti oleh kelompok-kelompok lain di luar Islam. Baik itu Masehi, Kristen, baik Yahudi, baik Buddha, baik Hindu, baik Konghucu, dan lain sebagainya. Sementara kalau kita melihat manhaj Tarjih Muhammadiyah, di sana hanya berupa gelundungan dan tidak ada duabit atau standar sehingga tidak disebutkan mana yang mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah. Dan ketika tidak ada yang mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah ini menurut kami ini sangat riskan karena bisa jadi kita akan memasukkan semua aliran irfan atau aliran sufistik di mana sesungguhnya tidak semua aliran sufi itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seperti kejawen, seperti yang ada di Cina, yang ada di India, yang ada di Persia, itu banyak juga nilai-nilai sufistik, punya paham-paham sufi, tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini perlu adanya duabit dan standar mana yang kiranya mu'tabarah dan mana yang kiranya ghairu mu'tabarah. Baik, istilah irfan sendiri sesungguhnya umum digunakan oleh para ulama-ulama sufi. Maka jangan heran ketika Anda membuka buku sufi, buku-buku tentang sufi maksudnya ya, itu tertulis al-arif billah. Al-arif. Karena memang dari sana kemudian istilah-istilah itu muncul dan menjadi sebuah terma yang oleh Abid Al-Jabiri disebut dengan irfani atau manhaj irfani. Sebagaimana juga bayani, sebagaimana juga burhani, di mana mereka itu punya struktur metodologi, maka dalam irfani pun nanti ada struktur metodologi. Kapan mulai muncul mazhab irfan di dalam dunia Islam? Sesungguhnya ketika kita hendak melacak mazhab irfan di dunia Islam, ini kalau kita melihat dari para pemikir barat, banyak sekali
perdebatan-perdebatan, karena memang kalau orang Barat itu kan menjadikan pemikiran Islam itu sebagai objek saja. Sementara kalau kita sebagai umat Islam kan Islam itu bukan sekedar sebagai objek, tetapi juga perilaku kita sehari-hari sebagai suluk, sebagai etika, sebagai akhlak yang harus diamalkan. Jadi Islam bukan hanya sebagai nadhoriyah, bukan hanya sebagai teori. Kalau orang Barat kan melihatnya Islam itu sebagai objek, sehingga mereka mengkaji Islam sebagai objek saja. Maka kalau kita melihat bahwasanya kaum orientalis ketika mengkaji Islam, ya mereka mengkaji sesuatu yang ilmu yang ia itu adalah objek. Maka ketika mereka melihat kepada tasawuf pun, mereka melihat tasawuf Islam itu sebagai objek kajian. Banyak teori-teori mereka yang dikemukakan terkait dengan asal mula tasawuf ini. Ada yang mengatakan bahasanya tasawuf yang ada di dunia Islam itu nyontek daripada orang Kristen, karena memang ketika di Madinah sudah ada kelompok-kelompok Kristen, di mana orang Kristen ajarannya adalah terkait dengan suluk, terkait dengan menyucikan jiwa dan lain sebagainya, sehingga semacam copy paste dari ajaran-ajaran Kristen. Ada yang mengatakan dari Yunani, karena teosofi atau ajaran-ajaran sufistik di Yunani juga cukup berkembang pesat. Ada juga yang mengatakan dari Persia, apalagi Persia ini mereka dengan majusinya juga ada namanya baik, ada buruk, bahwa manusia itu berasal dari hal yang baik-baik dan sebagainya lah. Dari cahaya itu muncul kemudian al-faid atau teori eliminasi dan sebagainya. Ada yang mengatakan dari India dengan berbagai macam bukti, diantaranya adalah dengan tasbih, yang dimana tasbih ini sungguhnya berasal dari ajaran Buddha Hindu, kemudian diadopsi oleh umat Islam, sehingga para orang-orang sufi itu sering menggunakan tasbih. Nah, itu merupakan ajaran dari India dan lain sebagainya. Tetapi kesamaan-kesamaan tersebut tidak serta-merta kemudian bisa kita terima bahwasanya memang tasawuf itu ajaran dari Buddha ataupun Hindu ataupun Kristen dan lain sebagainya, karena memang terkait dengan spiritualitas itu banyak kesamaan antar umat manusia. Bahwasanya manusia hidup itu membutuhkan roh, mempunyai roh dan punya kecenderungan untuk mencari kebahagiaan, bukan hanya sifatnya materi tapi juga non materi. Itu merupakan kecenderungan umat manusia di seluruh dunia. Maka mereka-mereka yang sesungguhnya hanya percaya kepada dunia material, materialistik, yang anti terhadap hal-hal yang sifatnya itu non materi, sesungguhnya mereka itu dalam tanda kutip membohongi diri sendiri, karena kekenyangan ataupun nutrisi yang dibutuhkan oleh fisik itu sifatnya sementara. Orang bisa jadi punya harta melimpah, tetapi ketika batinnya itu tidak diberikan nutrisi yang baik, rohnya itu tidak diberi nutrisi yang baik, maka dia hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kita tahu negara yang paling banyak bunuh diri itu adalah negara-negara seperti Jepang, seperti Swedia, di mana secara materi mereka itu sangat luar biasa, sangat ya lebih melimpah dibanding dunia Islam seperti Indonesia atau negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Tetapi tingkat kebahagiaan belum tentu, karena kebahagiaan itu terkait dengan rohani, bukan jasmani, bukan materi. Banyak orang yang kaya raya tetapi hidupnya tidak tenang, susah dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait kapan munculnya, nah ini baru akan kita lihat kepada sejarah apa itu sufi itu sendiri. Irfan kan kaitannya dengan sufi. Sufi itu kata-kata sufi ini ada berbagai macam pendapat juga. Sesungguhnya dari asal kata apa sufi itu sendiri. Ada yang mengatakan kata-kata sufi itu kata-kata sifa. Sifa itu artinya bersih, suci. Karena memang tujuan utama dari seorang sufi yang merupakan salah satu irfanyun itu adalah untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati. Maka mereka disebut sebagai seorang sufi karena kata-kata sifat tadi itu atau sofa tadi itu adalah untuk mensucikan jiwa, kebersihan. Ada yang mengatakan kata-kata sufi itu muncul dari kata-kata as-sof. As-sof itu barisan. Karena memang orang-orang sufi itu konon ya. Jadi mereka itu sering berada di depan, barisan terdepan di dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kata-kata sufi itu dikata-kata as-suf. As-suf itu arti aslinya kain wol. Kain wol yang bukan yang mewah, tapi justru kain suf, kain wol yang kasar, yang itu sering digunakan oleh
para sufi sebagai bentuk ketawaduan zuhudnya dia di dunia. Ada juga yang mengatakan dari kata sifah atau ahlu sufah. Ahlu sufah itu merupakan masyarakat Madinah, termasuk di antara Abu Hurairah, ya. Itu orang-orang Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang miskin yang mereka tidak punya makanan, tidak punya penghasilan yang tetap, mereka sering hidupnya itu di emperan Masjid Nabawi. Nah, dari Masjid Nabawi itu mereka kerjanya hanya beribadah, dan makanan mereka itu sering dapat dari hasil sedekah. Nah, tapi karena sering mendekatkan diri kepada Allah itulah maka ahlu sifah itu kemudian dinisbatkan pada para sufi, karena para sufi itu adalah orang yang berupaya untuk sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf ini. Kemudian apa inti daripada sufi? Suf tadi, inti daripada sufi itu sesungguhnya adalah as-suluk, akhlak atau etika. Maka kalau kata Al-Bustami, salah seorang sufi abad 3 Hijriah, itu mengatakan siapa yang menambah akhlaknya, bertambah etikanya, maka bertambah kesufiannya. Jadi sufi itu merupakan akhlak. Dan ini mutafaq alaih di kalangan para ulama sufi. Bahwasanya sufi itu maksudnya adalah akhlak. Akhlak di sini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah akhlak manusia kepada saudaranya sesama muslim. Yang keempat adalah akhlak manusia kepada alam raya di sekitarnya. Dan memang kunci inti dari ajaran Islam itu sesungguhnya adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah SAW, kami utus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di dalam dunia sufi itu akhlak kepada Allah itu banyak sekali. Akhlak kepada Allah itu diantaranya adalah dengan kita selalu beradab, bersopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengaitkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia, jelas, dengan tetangga kita harus baik, dengan saudara kita harus baik, memberi makan anak yatim, menyantuni fakir miskin, tidak berkata yang kotor-kotor, selalu berkata baik dan lain sebagainya. Akhlak kepada diri sendiri, selalu menjaga diri, menjaga kesehatan diri sendiri. Sehingga ketika suatu kali ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW, menanyakan kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu akhlaknya seperti akhlaknya Al-Quran, khulqul Quran. Akhlaknya itu adalah akhlak Al-Quran. Kemudian para sahabat mengatakan, beliau ini Rasulullah itu telah diampuni dosanya yang lampau, yang akan datang, tetapi luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dan kita yang istilahnya itu dosa kita itu belum tentu diampuni, maka ada satu yang mengatakan kalau gitu saya akan puasa terus menerus. Satu lagi mengatakan kalau gitu saya tidak akan menikah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah keluar dan mengatakan saya ini adalah seorang nabi, tetapi saya menikah, ya, saya puasa dan saya pun berbuka. Itu artinya bahwa untuk dengan diri sendiri pun kita ada akhlak, kita ada etika yang harus dijaga. Mohon maaf di sini azan sejenak.
Mohon maaf, sini azan ya, azan asar. Saya masih di Mesir, jadi yang baru pertama ikut gabung. Mungkin jam segini kok azan ya kan? Ini azan asar. Ya, kalau musim dingin azan asarnya 2:30. Nah, sekarang musim panas, azannya 3:30. Jadi waktunya jalan terus. Jam 3 itu dulu pas. Tapi sekarang sudah 3:30 azannya. Nanti kalau udah bulan Juli, udah Agustus, nanti azannya hampir jam 4. Baik, kita lanjut. Jadi apa ya istilahnya itu, malah jadi lupa. Inti daripada tasawuf itu adalah akhlak, maka Al-Bustami sampai mengatakan siapa yang bertambah akhlaknya, semakin baik kepada dirinya, kepada Allah, kepada tetangga, kepada saudara, maka semakin dia itu seorang sufi. Nah, seperti itu. Di dalam dunia sufi itu ada yang disebut dengan al-ahwal, ada yang disebut dengan al-maqamat. Apa bedanya ahwal dan maqamat? Makom itu seperti tangga, makom. Wah, jangan makomnya sudah tinggi nih. Makomnya sudah ini ya, itu makom. Makom itu kayak kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu makom. Ahwal itu kondisi tertentu atau kelas atau kualitas spiritual. Kualitas spiritual seseorang ketika dia sudah berada di makom tersebut. Jadi dan sufi itu sifatnya sangat apa istilahnya, subjektif, karena dia merupakan pengalaman spiritual. Bisa jadi seseorang itu antara satu dengan yang lain amaliyahnya sama, tetapi kualitas spiritualnya berbeda. Maka suatu kali salah seorang tokoh sufi, Ibnu Arabi, ditanya, sebenarnya sufi itu bagaimana sih, gitu kan? Maka dia jawab, kamu tahu asal? Asal itu madu. Ya tahu, kita semua tahu madu. Rasa madu itu gimana? Ya manis. Manisnya bagaimana? Ya yang tahu manisnya madu yang sudah merasakan madu. Dan mungkin antara lidah satu dengan orang lain ketika merasakan manisnya madu itu beda-beda. Disitulah pengalaman spiritual seseorang itu beda-beda. Maka di situ tingkat ahwalnya itu beda-beda. Nah, makom ini ibarat tangga, nanti ada makom taubat, ada makom ridho, ada makom tawakal, ada makom terus naik sampai kepada puncak, yaitu al-arif billah tadi itu. Maka disebut dengan al-irfan itu, al-irfaniun, orang yang memang sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya itu dzauq. Dzauq itu ya pengalaman jiwa. Jadi tidak bisa ditransfer. Nanti di dalam dunia sufi itu biasanya ada namanya torikoh. Nah, torikot itu merupakan sekolah di dalam dunia sufi. Jadi ada seorang guru namanya mursyid atau syekh. Syekh itu nanti akan mengajari kepada muridnya. Muridnya itu namanya al-murid atau as-salik. Salik itu artinya orang yang sedang berjalan. Berjalan kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada etika antara murid dengan guru. Di antara etika yang dibangun di sana adalah bahwasanya seorang mursyid itu dianggap seperti seorang dokter. Seorang dokter, dia yang tahu terkait penyakit pasien. Dan pasien ketika dia menerima obat dari dokter, tentu dia nggak boleh protes. Ini obatnya kok kayak gini? Kan saja ini yang sakit siapa, dokternya siapa, kan gitu. Tentu si dokter itu lebih tahu tentang penyakit pasien. Maka si pasien harus mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter. Seorang santri itu juga sama, harus mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, karena gurunya itu tahu kalau sufi itu kan terkait dengan spiritual. Si anak ini kayaknya masih sering ujub. Kamu harus sehari istighfar minimal 10.000 kali seumpama. Karena ini ke orangnya kok sering masih sombong. Sini kok masih cinta dunia, sini kok masih ini. Jadi dia itu mendidik spiritual. Nah, nanti dari spiritual itu nanti kemudian dia akan semakin berusaha untuk mendekatkan diri terus, membersihkan hati, sampai dia itu nanti akan merasakan sebuah kebahagiaan, sa'adah, kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Karena bahagia karena batinnya itu sudah terisi dengan
nilai spiritualitas, dengan ridho, dengan tawakal, dengan kesabaran, maka dia akan merasakan yang namanya sa'adah. Itulah yang disebut dengan bahagia dunia, dan kalau seorang muslim tentu bahagia dunia dan akhirat. Lah inti lain daripada sufi itu adalah zuhud. Zuhud itu artinya dia menerima dunia itu bukan diambil di tangan dia, tapi dunia itu sekedar hanya sarana saja. Jadi dia andai kata dikasih emas sama batu, bagi seorang sufi nggak ada bedanya nih emas juga. Emas itu kan materi, batu itu juga materi, sama-sama materi. Apa yang bedanya emas sama batu? Cuman orang aja kebetulan semua mengatakan emas itu lebih mulia. Tapi apakah benar emas itu lebih mulia? Oh, belum tentu juga kan. Ini kan sekedar manusia, kesepakatan manusia saja. Jadi seakan-akan gitulah, seakan-akan. Jadi dunia itu dianggap sebagai sesuatu ya sampingan lah. Tujuan utama itu bukan dunia. Tujuan utama itu adalah akhirat. Sehingga kita mumpung masih di dunia, kita itu harus mencari bekal sebanyak mungkin untuk kemudian kita jadikan sebagai sarana menuju ke akhirat. Jadi, dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwasanya seorang sufi itu belum tentu miskin. Dia hanya melihat dunia itu sekedar sarana, artinya dia bisa juga orang kaya raya gitu. Tetapi dia menggunakan kekayaannya itu untuk ibadah, untuk membangun masjid, untuk sedekah, untuk wakaf, dan sebagainya. Dia manfaatkan dunia yang dia miliki itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di otak dia, di hati dia, itu isinya adalah Allah dan akhirat. Ini tasawuf. Jadi akhlak. Jadi orang yang hammuhum atau keinginan dia itu bukan dunia, tetapi benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dunia sufi itu nanti ada dua aliran minimal atau lebih lah, tetapi minimal itu ada dua aliran. Pertama adalah aliran yang sifatnya itu praktis. Praktis itu dalam artian yang penting kita berakhlak baik. Dalam thariqah itu juga disebutkan tentang amal-amalan. Kamu nanti amalan ini, nanti kamu berdoa seperti ini, nanti kamu seperti ini, sabar kalau ada ini, kamu tawakalnya begini, macam-macam. Sifatnya itu praktis saja, tidak banyak teori. Di antara buku-buku terkait hal ini misalnya dalam Madarijus Salikin yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau seumpama bukunya Imam Qusairi, Risalah Qusairiyah, itu sifatnya praktis. Tapi ada juga tasawuf yang dia itu sangat filsafat dan dia itu memandang Tuhan bagaimana, melihat dia bagaimana, manusia itu asalnya dari mana, alam raya ini asalnya dari mana, kita itu nanti akan kemana, itu dibuat sefilsafat mungkin, seperti Al-Halaj. Kalau di Jawa ada namanya Syekh Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti, dan lain sebagainya ya. Ibnu Arabi, dia itu tasawufnya itu sangat berbau filsafat. Seperti juga Syahrudi Al-Maktul. Nah, itu filsafat-filsafat yang ada di tasawuf, sehingga kadang bahasa-bahasa yang digunakan mereka itu adalah bahasa-bahasa simbol. Karena menggunakan bahasa-bahasa simbol, terkadang orang awam itu tidak memahami dan kadang salah paham, atau sering sekali orang-orang yang ada di situ dianggap sebagai orang yang sesat. Wah, sufi itu mengatakan ini sesat, ini sesat. Nah, ini menyesatkan, mudah menyesatkan kepada tokoh-tokoh sufi, padahal kita itu belum tahu sesungguhnya dia itu maunya apa gitu. Karena yang namanya sufi itu sifatnya adalah apa yang ia rasakan, pengalaman batin. Sehingga pengalaman batin itu terkadang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Jadi dia hanya mengucap sesuatu, tapi kata-kata itu terlalu sempit untuk menyampaikan apa yang ada di dalam batinnya. Ini di dalam dunia sufi umum sekali menggunakan rumus atau menggunakan bahasa simbol, sehingga sering sekali orang salah di dalam memahami. Nah, makanya di situ ada filsafat ya, ada yang sifatnya praktis. Kemudian karena tasawuf ini berasal dari berbagai macam aliran, maka penting sekali seperti yang saya sampaikan di muka yang namanya mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah, karena memang ada tasawuf-tasawuf yang aliran sesat. Di antaranya itu yang mengatakan bahwasanya kita itu beribadah karena memang makom kita masih rendah. Ketika kita sudah makom tinggi, maka kita sudah tidak terkena beban ibadah. Sholat tidak wajib lagi, puasa tidak wajib lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini jelas sesat. Makanya Imam Junaid di dalam bukunya mengatakan sufi ataupun bagi saya
Sufi itu ya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Siapa yang melampaui Quran dan Sunnah, dia sudah bukan Sufi lagi. Kan seperti itu. Itu yang sering disampaikan oleh Imam Junaid dan dikuatkan juga di dalam Ihya-nya Imam Al-Ghazali yang sering mengatakan bahwasanya antara nas-nas Al-Quran, Sunnah, dan praktek itu tidak boleh saling bertentangan. Kalau ada orang mengatakan Sufi tetapi bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci ataupun Sunnah Rasulullah SAW, maka sudah pasti ajaran ini adalah ajaran sesat. Ini pentingnya mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah tadi itu. Kalau kita mengajak kepada manhaj tarjih Muhammadiyah, di situ sangat open sehingga ketika kita menggunakan manhaj tarjih apa adanya, seakan-akan nanti thariqah kan yang ghairu mu'tabarah itu bisa masuk, termasuk kejawen bisa masuk. Nah, ini kan bahaya gitu. Untungnya itu memang banyak yang belum di dalam memahami manhaj irfan di Muhammadiyah belum banyak yang mendalami ke sana. Sehingga orang merasa cuek saja. Dan saya melihat bahasanya apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Muhammadiyah terkait dengan manhaj irfan ini sering berbeda dengan apa yang ada di manhaj tarjih. Kalau di dalam manhaj tarjih itu disebutkan istilah apa namanya itu wasdan, istilah bomir, istilah ilham dan lain sebagainya, tetapi yang sering disampaikan di dalam pelatihan manhaj tarjih adalah bahwasanya yang disebut irfani itu adalah ihsan. Padahal kalau kita mengacu kepada manhaj tarjih sendiri, sesungguhnya tidak sesederhana itu. Irfan itu bukan sekedar ihsan, tetapi merupakan sebuah epistem yang luar biasa. Terkadang para sufiyun itu mereka menggunakan kias. Namun kiasnya itu adalah kias batin. Kias batin itu adalah kias sesuatu yang berdasarkan kepada intuisi dia. Kalau kita merujuk kepada usul fikih, yang namanya kias itu kan syaratnya 4. Yang pertama adalah asli, asalnya adalah teks Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah farak cabangnya misalnya bir, asalnya khomer, ya kan? Nanti ada ilat dan ada hukum. Di dalam dunia sufi itu kadang mereka juga menggunakan kias, tetapi kias sufi itu 2 bitnya standarnya dia tidak pasti. Sehingga mereka sering menggunakan tafsiran dan takwilan yang 2 bitnya yang standarnya juga tidak jelas. Mereka menyebutnya dengan istilah tafsir isyari. Tafsir isyari itu seperti ini. Wadrib bi'asho kal hajar fang fajarat min hutnata asyrata aina. Kalau kita menggunakan tafsir yang umum, yaitu tafsir bayan, maka wadrib bi'asho kal hajar itu artinya adalah maka pukullah dengan tongkatmu wahai Nabi Musa, fang fajarat minhu, maka dengan pukulan tongkat itu akan muncul sekian mata air. 12 mata air, kan seperti itu. Tetapi sebagian para sufi itu kemudian menafsirkan, wahai manusia, pukullah hatimu yang sudah mengeras bagaikan batu, maka ketika hatimu yang mengeras bagaikan batu karena banyak dosa itu kamu pukulkan dengan tongkat imanmu, maka akan hancurlah batu itu, hatimu akan makin luluh dan akan memunculkan 12 sinar kebenaran. Nah, seperti itu. Banyak sekali kemudian tafsiran-tafsiran yang menurut kita agak aneh gitu. Agak aneh. Maka kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tafsir isyari itu dibolehkan dengan syarat. Ketika tafsir isyari itu dibolehkan adalah bahwasanya dia masih menggunakan tafsir bayani, menggunakan makna bahasa apa adanya. Kemudian isyari hanya dijadikan sebagai semacam keterangan batin atau syarah batini saja, bukan segala-galanya. Kalau kita merujuk kepada berbagai macam firqah Islam, sesungguhnya yang sering menggunakan tafsir-tafsir isyari ini adalah Syiah batiniyah. Dan Syiah batiniyah ini di dunia Islam sering dianggap sebagai Syiah yang sangat melenceng atau sering bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, karena mereka sering menggunakan memaknai Al-Quran dan Sunnah sesuai kehendak mereka dengan mengatakan bahwasanya setiap Al-Quran itu ada namanya makna zahir, ada namanya makna batin. Jadi zahir itu yang dipahami secara bahasa, batin itu yang bisa dipahami oleh para imam saja, batiniun. Syiah batinnya ini dulu berkembang pada masa akhir zaman Daulah Abbasiyah, yang kemudian di Mesir muncul namanya Syiah batiniyah atau Fatimiyah, yang kemudian dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah. Nah, Syiah batiniyah ini sekarang masih ada sebagian
di Pakistan. Dan ketika Anda membaca buku-buku karya Syiah Batiniyah, buku-buku mereka ini mirip dengan primbon Jawa. Mirip banget. Termasuk hitungan-hitungan apa macam-macam dan sebagainya. Ini di dalam Syiah Batiniyah yang mereka itu sering sekali menggunakan lafal-lafal Al-Quran itu dianggap mempunyai selain dohir adalah makna batin. Dan makna batin ini yang mengetahui makna sungguhnya adalah para imam. Sehingga mereka mengatakan bahasanya orang awam itu wajib taklid mengikuti apa yang disampaikan oleh para imamnya. Nah, maka ajaran Syiah Batiniyah ini kemudian karena banyak yang bertentangan dengan hukum Islam dikantor oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Fadhaih Al-Batiniyah. Mereka akan mengkantor doktrin-doktrin yang ada di dalam paham Syiah Batiniyah. Belakangan ini di Indonesia sekarang juga lagi ramai beberapa persoalan terkait dengan isu-isu sufi, terkait dengan makna roh, terkait dengan macam-macam lah. Yang sungguhnya dunia sufi itu ada istilah-istilah tertentu yang idealnya dikaji secara tertutup, tetapi kemudian kita viralkan, kemudian kita taruh di media sosial, di Facebook, di apa, sehingga menjadi hal yang menjadi perbincangan yang sesungguhnya tidak levelnya, yang itu membahayakan bagi orang awam. Kalau itu terkait hanya sekedar bahasa simbol, kalau tidak terkait dengan bahasa simbol, nah itu bisa membingungkan umat juga gitu. Intinya bahasanya tasawuf ini terkait dengan thariqat ini sesungguhnya sudah ada sarananya, sudah ada jalannya, dan kemudian ada hal-hal yang standarnya adalah sesuai dengan Quran Sunnah, yang itu mu'tabarah yang harus kita pegangi, tetapi yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah harus kita singkirkan. Di Muhammadiyah memang tidak ada istilah thariqah ya, tetapi kalau kita masuk ke manhaj tarjih, sesungguhnya Muhammadiyah juga tidak menafikan adanya tasawuf tersebut. Bahkan Buya Hamka sendiri mempunyai buku khusus yang kita kenal dengan istilah tasawuf modern. Jadi tasawuf modern itu bagaimana kita bertasawuf tetapi di dalam dunia kontemporer seperti kita saat ini. Baik, karena sudah hampir 1 jam, kita akan kembangkan dalam sesi dialog. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya tentang sejarah irfani dalam pemikiran Islam. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Nanti dipersilahkan bertanya secara langsung maupun melalui chat. Untuk yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan, apakah hubungannya antara manhaj tarjih Muhammadiyah yang Bayani, Burhani, dan Irfani itu dengan konsep wasatiyatul Islam yang dihasilkan di Bogor 2018 ya. Mungkin itu dulu Ustaz. Mohon di unmute Ustaz. Mohon maaf. Beda konsep. Kalau Bayani, Burhani, Irfani itu sesungguhnya adalah sebuah peta epistemologi dunia Islam di dalam pemikiran Islam. Jadi bagaimana orang Islam dulu berpikir itu setidaknya di dasar epistemologi mereka itu dibagi menjadi 3. Burhani itu cenderung adalah menggunakan metode pemikiran ataupun epistem yang berpijak kepada akal, kepada praktek teori, kepada sains, kepada logika Aristoteles dan lain sebagainya. Kemudian Bayani itu lebih kepada teks bahasa yang dijadikan sebagai pijakan kita untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga nanti muncul tafsir, muncul hadis, muncul ilmu kalam dan sebagainya. Kalau Burhan itu nanti muncul filsafat, kemudian muncul sains dan lain sebagainya. Sementara Irfani itu adalah cara berpikir yang titik beratnya itu terkait dengan irfan, sufi, kebersihan batin, kemudian ilmu pengetahuannya itu didapat secara ilham, intuitif. Nah, ini adalah sebuah cara berpikir saja. Sementara Islam Wasati itu kan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Jadi bisa jadi orang yang berpikiran Bayan, Burhan, Irfan itu wasati, bisa jadi nggak wasati. Saya sampaikan tadi seperti halnya Irfaniyun, itu kan ada juga yang Irfaniyun, orang-orang Irfani yang mereka itu
sangat radikal juga ada gitu. Yang mereka itu berpikirnya terlalu jauh sehingga keluar dari Islam ya ada juga gitu. Seperti halnya pemikiran Al-Halaj, pemikiran Syekh Siti Jenar yang oleh sebagian orang juga dianggap sangat jauh dari Islam sehingga nanti kemudian dihukum pancung ya kan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Jadi antara wasati dengan epistem Bayan, Burhan dan Irfan ini dua pandangan yang berbeda. Kalau wasati itu sekedar adalah pemikiran saja. Pemikiran dalam artian orang yang bayani bisa jadi wasati, orang yang burhani bisa jadi wasati, tapi juga bisa jadi radikal juga bisa saja. Contoh lain adalah bahwasanya kalau kita melihat pada gerakan-gerakan Islam radikal kontemporer, baik Khawarij ya, ISIS dan lain sebagainya, mereka itu sangat bayani sekali. Mereka melihat pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan itu menggunakan teks-teks bahasa itu sendiri. Bahkan mereka sangat literal di dalam memahami teks bahasa. Ketika mereka memahami teks bahasa sangat literal, tidak begitu memahami terhadap konteks bahasa dan bagaimana menerapkan pemahaman teks bahasa itu sesuai dengan realitas kontemporer, akhirnya mereka menjadi seorang yang sangat radikal sekali. Sehingga mudah kemudian sesama muslim dianggap kafir karena dianggap ahlul bid'ah. Karena dia tawasulat maka dia kafir. Dianggap ahlul bid'ah. Karena dia tabarukan dianggap musyrik. Maka dianggap ini dan sebagainya. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan Islam yang mudah sekali mengkafirkan saudaranya. Akhirnya mudah sekali muncul fatwa untuk halal darahnya dan lain sebagainya. Jadi Bayan, Burhan, Irfan tidak ada hubungannya dengan konsep wasatiyah ataupun pemikiran Islam moderat. Bisa jadi dia itu bayani tetapi sangat radikal, bisa saja. Bisa jadi dia bayani juga sangat liberal, sangat mungkin. Karena dia mau berusaha memahami teks dengan terlalu mengedepankan konteks. Orang-orang yang saat ini bergerak dalam ranah hermeneutika itu kan terlalu kontekstual. Jadi teks itu selalu dikontekskan tanpa ada doabit, tanpa ada standar yang jelas sehingga menjadi Islam yang sangat liberal. Nah, ini kan mereka geraknya juga dari Bayani juga, tapi liberal. Yang satu geraknya juga dari Bayani, tapi radikal. Nah, ini kan jadi dua hal yang berbeda. Bayani, Burhani, Irfani adalah sebuah epistemologi, sementara Al-Wasatiyah itu adalah cara berpikir kita, cara pijakan kita dalam melakukan sesuatu atau ketika kita memikirkan sesuatu. Jadi bisa saja dari Burhan akan muncul sifat radikal, tapi bisa jadi justru muncul sikap yang sangat toleran atau sangat liberal. Dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan kepada para jamaah untuk menyampaikannya. Ya, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan terkait konsep tasawuf modern ini. Ya, silahkan Ustaz. Ya. Jadi memang ada kecenderungan bahwasanya di dalam era kontemporer saat ini dengan berbagai aliran materialistik yang melanda dunia Islam atau dunia internasional secara umum, di mana segala sesuatu itu dinilai dari materi, maka muncul kecenderungan orang itu untuk mencari kebahagiaan lain. Maka di sini kemudian muncullah orang-orang para pemikir, para intelektual itu untuk kembali mengkaji tentang tasawuf. Hanya kemudian tasawuf itu bagaimana? Macam-macam. Kalau yang umat Islam ya berusaha untuk mengkaji tentang tasawuf di dunia Islam. Kalau orang Kristen ya berusaha mengkaji tasawuf di dunia Kristen dan lain sebagainya. Tetapi kecenderungan untuk kemudian kita itu mengisi rohani kita yang kosong itu menjadi fenomena yang umum di dunia internasional. Kalau terkait dengan tasawuf modern itu sesungguhnya adalah biasanya itu terkait dengan tasawuf, tapi tasawuf yang bisa kontekstual sesuai dengan zaman kita saat ini. Dan bisa jadi di sebagian kalangan adalah tasawuf tanpa thariqat. Kok bisa tasawuf tanpa thariqat? Oh bisa. Jadi orang perlu dibedakan antara tasawuf
dengan torikot. Kalau tasawuf itu kan inti aslinya seperti yang saya sampaikan tadi adalah mensucikan jiwa, mensucikan batin, supaya kita itu di dalam perilaku sesuai dengan Quran Sunnah, zuhud, tawakal, waro, sabar, qanaah, itu kan hal yang sangat baik yang memang itu dianjurkan oleh Islam dan itu bisa dilakukan siapapun dalam kondisi apapun meskipun ia itu tidak masuk thariqat. Nah, Muhammadiyah cenderung ke sini. Jadi Muhammadiyah itu cenderung adalah kita itu bertasawuf tetapi tanpa thariqat. Tasawuf modern artinya kita hidup di masa modern tetapi kita bisa tetap mensucikan hati kita, tetap tidak terpengaruhi oleh berbagai macam paham-paham materialis yang ada saat ini. Kalau di Indonesia sendiri, saya melihat bahwasanya materi-materi terkait tasawuf ini menjadi penting, terutama di kalangan orang-orang kaya, para pejabat, karena mereka-mereka ini sesungguhnya adalah mempunyai jiwa yang hedonismenya sangat tinggi. Anda lihat bahwasanya rata-rata koruptor di Indonesia itu orang yang punya duit. Kan aneh itu. Punya duit itu mah koruptor itu. Tetapi orang-orang miskin, orang-orang yang hidup sederhana malah biasa aja apa hidup bahagia gitu. Kenapa kok mereka bisa korupsi dengan kekayaan yang sudah melimpah? Ya karena mereka merasa kurang terus. Karena hamuhum yang di otak mereka dunia, dunia, dunia. Sehingga ada istilah ketika manusia itu mempunyai satu gunung emas, pasti dia akan minta satu gunung emas lagi. Ketika dikasih satu gunung emas lagi, akan minta satu gunung emas lagi, dan demikian seterusnya. Manusia itu selamanya tidak akan pernah kenyang di dalam mencari dunia sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Kalau memang hamuhum, apa yang dia inginkan itu hanya dunia, 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 maka kemudian tasawuf seperti ini perlu diajarkan ke mereka supaya mereka itu hamuhum itu tidak hanya dunia, cita-cita mereka itu tidak hanya dunia, sehingga mereka itu merasa kita itu sesungguhnya hidup ini ada kehidupan lain loh setelah kita itu meninggal dunia, ada hisab loh di sana, ada akhirat loh, ada surga, ada neraka. Yang ini yang hilang dari pemikiran para pejabat kita. Kita ambil aja contoh sederhana, seperti kemarin mereka menimbun minyak, kemudian sampai rakyat itu antri hanya untuk cari minyak goreng. Ini kan sesuatu yang sangat aneh. Padahal mereka itu harta sudah melimpah, tapi masih kurang aja. Dan bagi mereka itu menyengsarakan rakyat itu hal-hal yang sangat biasa sekali, kayak nggak ada dosa gitu. Yang penting bisa kenyang, mesti makan, numpuk harta, meskipun yang lain itu sengsara kayak nggak ada dosa gitu. Padahal itu kan sesuatu yang apa ya? Saya kadang heran dengan para koruptor itu, sangat heran. Kenapa heran? Karena hidup itu kan sebenarnya asal kita makan, udah kenyang, satu piring nasi udah cukup gitu. Tapi mereka itu nggak cukup gitu. Sampai punya tas yang biasa dibuat jalan-jalan, harganya 1 miliar, untuk dalam logika saya nggak masuk itu. Tas kok 1 miliar itu buat apa, ngapain gitu kan. Tapi itulah mereka gitu. Karena udah terasuki oleh jiwa hedonisme ini, materialisme. Jadi yang ada di otak itu dunia aja. Kalau ngobrol tentang dunia aja. Nah ini, maka kecenderungan seperti ini juga perlu disikapi sesungguhnya. Makanya materi-materi tasawuf itu sangat penting dan bukan hanya sekedar menjadi kajian yang di dalam ilmu thariqat saja tidak, tetapi juga menjadi kajian pengajian yang kira-kira bisa menyentuh hati mereka supaya mereka itu tidak korupsi lagi. Karena kalau dilihat dari titelnya itu banyak juga yang sudah haji, sering umroh, tetapi korupsi gitu. Jadi antara ibadah dengan hati itu nggak nyambung, nggak klik gitu, aneh makanya, nggak klik. Haji tetapi korupsi, nah ini kan aneh gitu. Nah makanya tasawuf modern itu maksudnya adalah bagaimana kita itu di zaman modern seperti ini, tetapi kita tetap bisa membersihkan hati kita, menjadikan harta itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dunia ini sekedar sebagai apa? Menjadi sekedar sebagai jembatan kita untuk ke akhirat, bukan hanya dunia aja yang dipikirin. Kalau hanya dunia kita nggak akan pernah habis dalam mikirin dunia itu. Tetapi kalau udah meninggal baru kerasa, oh ternyata dunia itu hanya fata morgana dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tasawuf yang mungkin bisa diterapkan untuk menyucikan jiwa kita
diri kita di zaman modern, di zaman yang penuh yang sekarang kita rasakan saat ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Silahkan bertanya kepada peserta yang lain. Silahkan langsung saja. Ya. Silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustadz. Tadi disampaikan terkait dengan sufi ya, ahlu sufa yang mereka hidupnya di masjid gitu ya, dengan menggunakan pakaian sufa yang artinya lembut, itu yang mungkin terbuat dari kain wol. Nah, apakah yang mengilhami mereka sehingga betul-betul menjauhi kehidupan dunia? Artinya mereka hidup sederhana ya, pakaian yang ada itu dirasa sudah cukup sehingga tidak berganti-ganti seperti kita saat ini. Apakah memang mereka itu mengikuti hadis Nabi? Kan ada hadis Nabi yang berbunyi Allahumma ahyini miskinan wa admimni miskinan waqsurni fi zumratil masakin. Nah, apakah itu menjadi sebuah motivasi bagi mereka sehingga aplikasinya dalam kehidupan mereka melakukan itu seperti yang kita ketahui pada saat itu, artinya mereka hidup di emperan masjid begitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Kalau para sahabat sendiri memang mereka tidak menyebut dirinya sufi ya. Mereka itu karena apa ya? Karena mereka itu tidak mampu, mereka fakir ya. Mereka akhirnya mengandalkan inilah istilahnya itu. Yang penting kita ibadah, kemudian mendapat bantuan dari sedekah orang, alhamdulillah. Tapi mereka juga di masjid itu ibadah, kemudian mereka juga belajar langsung talaki ngaji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sikap mereka itu menjadi inspirasi, beberapa tokoh sufi untuk meniru mereka. Adapun mengapa mereka begitu, itu kan kisaran abad 3 Hijriah, mulai banyak orang yang mencontoh Ahlus Sufa itu kan kisaran abad 3 Hijriah, di mana waktu itu memang kehidupan sosial masyarakat Muslim pada waktu itu sudah sampai kepada taraf tertinggi. Dalam artian kebutuhan materi itu luar biasa, banyak orang kaya, banyak pejabat yang foya-foya, jadi begini ya. Kenapa orang itu banyak orang kaya tapi foya-foya? Yang foya-foya, akhirnya kondisi sosial yang demikian hedonis itu membuat para sebagian orang yang punya kecenderungan akhirat itu adalah mending saya menghindari mereka. Mending saya di masjid saja, saya beribadah saja seperti halnya ahlu sufah. Jadi yang melatar belakangi munculnya ini diantaranya adalah karena sifat hedonisme yang mulai muncul pada masyarakat Islam waktu itu di abad 2 3 Hijriah, di mana kehidupan sosial sudah sangat maju, tapi kemudian muncul orang-orang kaya yang sifat itu muncul para pejabat yang hedonis, yang dipikirin adalah dunia, sehingga bagi mereka semacam ada pemberontakan spiritual, hati mereka memberontak, tapi tidak mampu memberikan perlawanan. Ya, salah satu bentuk perlawanannya itu adalah saya nggak maulah seperti itu, terus campur seperti itu. Saya mending ke masjid saja ibadah. Dan ini juga sesungguhnya kondisi seperti ini mulai muncul sejak masa pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan gerakan-gerakan Islam yang pada waktu itu Khawarij dan lain sebagainya. Gerakan politik umat sejak zaman Ali itu, kemudian zaman Muawiyah itu yang sangat luar biasa, itu juga menjadi salah satu pemicu orang untuk berpikir ke akhirat saja. Karena mereka melihat politik itu kok seperti ini. Iya, antara umat Islam perang, antara Syiah perang dengan ini, hujat-hujatan dan Mu'tazilah dengan macam-macam. Akhirnya mereka melihat kok seperti ini ya. Apalagi pada masa Muawiyah Bani Umayyah itu orang-orang Ahlul Bait disingkirkan, bahkan banyak yang dibantai, orang-orang yang mendukung Ahlul Bait kemudian disingkirkan, di masjid-masjid dihujat. Akhirnya mereka juga merasa batin mereka itu memberontak sebenarnya. Mengapa cucu Rasulullah, cicit-cicit Rasulullah kok dibantai ya? Apa salah mereka? Sebenarnya seperti itu kan. Sampai yang namanya Yahya bin Yazid bin Zaid, ataupun Zaid sendiri, Imam Zaid yang merupakan salah satu imam Syiah ya, yang dia itu merupakan
keturunan daripada cucu Rasulullah SAW dari silsilah Husain, itu kan kemudian dibantai, dicincang, padahal udah dikubur, tapi jasadnya masih dicari. Setelah ditemukan kemudian disalib di tengah jalan, hati itu menjerit, menyaksikan cicit Rasulullah digitukan gitu, dibantai, diserang. Kemudian banyak orang-orang hedonis, banyak orang yang hanya mikir dunia. Kalau Anda baca sejarah Bani Umayyah itu banyak para khalifah yang foya-foya, yang apa, yang macam-macam. Jeritan-jeritan batin itu kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang udahlah, nggak usah mikirin dunia lah, nggak usah mikirin politik lah. Yang penting kita ibadah, mikirin akhirat, selesai urusan, seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu awamil, sebab munculnya gerakan tarekat atau sufi di dalam dunia Islam seperti itu. Jadi semacam pemberontakan spiritual supaya mereka itu tidak terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik ataupun gerakan-gerakan sosial yang sudah sangat hedonis pada waktu itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Dipersilahkan penanya berikutnya. Berarti bukan terinspirasi doa Nabi, Ustaz ya? Ya macam-macam. Jadi kalau terkait inspirasi itu macam-macam. Jadi ada yang inspirasinya dari situ karena faktor politik, faktor ini macam-macam. Ada yang mereka itu murni karena melihat bahwasanya di dalam ajaran Islam, inti daripada ajaran Islam itu adalah zuhud. Kayak Al-Bustami, itu kan dia memang melihatnya itu inti ajaran Islam itu zuhud gitu. Maka dia ya berusaha menerapkan zuhud di dalam kehidupan dia, di dalam kehidupan sehari-hari dia. Atau kayak Imam Al-Junaid, dia kan merasa bahwasanya inti ajaran Islam itu ya membersihkan batin. Maka ya dia berusaha untuk bagaimana supaya dia itu batinnya itu baik sesuai dengan Quran Sunnah. Makanya Imam Junaid selalu mengatakan torikot saya adalah torikot yang sesuai dengan Quran Sunnah. Karena inti ajaran Islam adalah itu. Nah, jadi kalau disebut sebabnya apa, ya macam-macam. Itu sungguhnya sangat subjektif, tergantung siapa dan bagaimana. Ada yang memang karena faktor politik, ada yang karena faktor sosial, ada yang karena mereka itu melihat inti ajaran Islam itu yang seperti ini, yaitu yang kita laksanakan. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada juga orang-orang sufi yang dia itu sungguhnya seorang pejabat negara. Nah, Umar bin Abdul Aziz lah seumpama. Dia khalifah, tetapi sufinya luar biasa, tidak ada yang mempertanyakan bagaimana sufinya Umar bin Abdul Aziz sampai untuk menggunakan harta negara ini sangat hati-hati. Ketika anaknya datang, wahai Sunan Abdul Aziz, saya ingin menanyakan sesuatu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu wahai anakku ingin tanya sesuatu ini terkait dengan persoalan politik, kenegaraan atau pribadi? Terkait persoalan pribadi. Oh yaudah, kalau terkait persoalan pribadi silakan datang. Lampunya langsung dimatikan. Loh, kok lampunya dimatikan? Karena lampu ini merupakan lampu negara, didanai negara yang hanya saya gunakan untuk kepentingan negara. Kalau kamu ingin ngobrol tentang pribadi, ya udah kita pribadi tanpa pakai lampu ini. Kita gunakan yang punya kita sendiri. Nah, seperti itu kan. Ini sikap Umar bin Abdul Aziz yang sangat luar biasa. Makanya ketika pertama kali diangkat menjadi khalifah, malamnya itu sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud itu sujud lama dan menangis terseduh-seduh. Yang dibaca itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja yang dibaca. Kenapa? Ini saya membawa amanat yang sangat berat, amanat yang sangat berat, amanat yang sangat berat. Apakah saya akan bisa mengemban amanat ini? Nah, ini seorang khalifah, sehingga terkenal sekali di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, meskipun hanya 2 tahun, tetapi kesejahteraan luar biasa. Yang di antara hal-hal awal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah melihat para menterinya pada waktu itu, apakah benar harta yang mereka dapat itu berasal dari gaji yang halal ataukah mereka ada korupsi atau tidak. Kalau sekiranya ada indikasi ya, bukan berarti korupsi, ada indikasi yang tidak jelas, maka hartanya diambil, langsung dimasukkan ke Baitul Mal. Ini adalah harta umat, kita kembalikan pada umat, kan seperti itu. Ini sufi, meskipun dia seorang khalifah, jadi tidak tentu seorang sufi itu berarti dia harus di masjid. Belum tentu. Belum tentu seorang sufi itu kemudian dia itu hanya pakai baju yang lusuh, yang jelek. Belum tentu. Anda tahu yang namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu terkenal sangat warok, terkenal sangat zuhud. Tetapi Abu Hanifah itu orangnya, hidupnya, bajunya itu bagus terus. Orang lihat itu luar biasa gitu. Orang kaya itu. Memang Abu Hanifah itu saudagar kaya. Tetapi tidak ada yang mengatakan wah Abu Hanifah itu bermewah-mewah, nggak ada. Tetapi semua buku-buku sejarah selalu mengatakan Abu Hanifah itu sangat zuhud,
Abu Hanifah itu sangat warok, Abu Hanifah itu sangat tawadhu dan luar biasa. Bahkan ketika sahabat sahabat Abu Hanifah Zaid Zaid hendak memberontak ke khalifah pada waktu itu karena khalifahnya dianggap tidak adil, Abu Hanifah itu menyumbangkan sekian hartanya ke Imam Zaid. Waktu itu sesungguhnya dia juga ingin ikut memberontak, tetapi dia mempunyai banyak amanah yang harus diselesaikan sehingga tidak ikut memberontak bersama Imam Zaid. Karena dia hatinya Abu Hanifah juga memberontak gitu, tidak setuju, tidak seret dengan khalifah pada waktu itu yang begitu zalimnya, yang dengan umat Islam, dengan para cucu Ahlul Bait dan sebagainya seperti itu, yang terlalu hedonis dan lain sebagainya. Tetapi Abu Hanifah tetap bisa menahan diri dan dia tidak ikut andil di dalam pertempuran bersama Imam Zaid, tetapi menyumbangkan sebagian hartanya. Imam Zaid ini, Imam Abu Hanifah itu luar biasa. Beliau itu punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini ketika berguru kepada Imam Abu Hanifah, seluruh kelengkapan kehidupan Abu Yusuf ini ditanggung oleh Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini kaya, saudagar. Meskipun saudagar, tetapi beliau dianggap seorang sufi, seorang zuhud yang warok yang luar biasa. Jadi jangan kemudian asumsi kita itu menganggap seorang sufi itu harus miskin. Oh, enggak tentu. Bisa jadi seorang sufi itu kaya, bisa jadi seorang presiden, bisa jadi seorang pejabat negara. Siapapun bisa menjadi sufi. Tapi inti daripada sufi adalah bahwasanya dunia itu bukan di hati, tapi dunia itu di tangan dia. Sehingga ketika dia mendapatkan dunia, dia akan gunakan dunia itu sebagai sarana sebaik mungkin untuk menegakkan agama Islam, untuk bersedekah, untuk berjihad, dan lain sebagainya. Jadi hamuhum bukan dunia. Dan dia sangat berhati-hati ketika mendapatkan dunia. Apakah yang dia dapatkan itu dari halal atau haram? Kalau sekiranya ada syubhat sedikit aja, dia sudah nggak mau terima. Ini adalah seorang sufi yang belum tentu dia juga pakaiannya itu dengan suf, dengan dengan wall yang kurang, yang wall yang sudah lama atau yang kusut atau yang buruk dan sebagainya itu belum tentu. Karena inti daripada sufi adalah kebersihan batin, dan kebersihan batin ini bisa dicapai oleh siapapun, baik itu presiden, baik pejabat, baik orang kaya, baik orang biasa, baik thalibul ilmi, baik siapapun, petani, pedagang dan lain sebagainya, semua bisa mendapatkan kebersihan batin tergantung kualitas keimanan dia. Sehingga yang namanya sufi itu juga bisa diajarkan oleh siapapun dan kepada siapapun, dan bisa dipraktekkan kepada seluruh umat Islam, tidak mengenal kelas-kelas sosial. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit. Dipersilahkan kepada jamaah yang masih ingin bertanya. Kalau tidak, ini Ustadz ada pertanyaan via chat dari Pak Maulana, Mas Uti. Mengapa belajar tasawuf kalau tanpa guru kok terasa berat? Apakah harus ada guru? Begitu Ustadz. Jadi yang namanya guru itu memang dalam berbagai cabang ilmu memang dibutuhkan, termasuk dalam dunia sufi. Jadi bukan hanya dunia sufi ya, apapun itu kita butuh guru. Ya kita belajar kedokteran kalau tanpa guru juga susah. Yang namanya belajar ekonomi kalau nggak guru juga susah. Belajar apapun itu butuh guru. Maka jangan sekali-kali kita menafikan yang namanya guru. Selalu dibutuhkan yang namanya guru itu. Termasuk juga di dalam terkait dengan suluk ini. Karena memang guru itu yang mengetahui kebutuhan kita, mengetahui tentang kondisi kita. Itu guru. Sehingga kalau Anda yang di sekolah itu mau nulis risalah magister atau doktoral, pasti kan ada promotornya. Karena promotor itu akan mengarahkan kita. Kamu kalau nulis begini ya, metodologi yang digunakan ini ya, data-datanya seperti ini ya. Kan promotornya kan mengarahkan kita seperti itu. Karena dia yang tahu kamu itu datanya kurang. Cari data lain, ini baru 50, butuh minimal 100 semuanya. Oh ini enggak, ini data ini butuhnya 200. Kalau segini pasti kurang, butuh lagi. Siapa yang tahu itu? Ya guru, promotor kita itu. Ya kita sebagai orang yang menulis risalah, menulis tesis, disertasi, ya ikut aja kata gurunya. Oh gitu ya. Karena gurunya udah pengalaman gitu.
Nah, kita ikuti seperti itu. Memang berat. Sama kayak kita nulis disertasi ataupun tesis itu memang berat, tapi kalau sudah berhasil kan juga kita bangga juga kan seperti itu. Sebenarnya terkait dengan guru itu di dalam ilmu apapun tetap dibutuhkan. Termasuk dalam dunia sufi ini karena sufi para mursyid itu, para syekh itu yang mengetahui batin kita itu seperti apa. Makanya di dalam dunia sufi itu harus ada istilah mulazamah. Mulazamah itu adalah keterkaitan santri dengan syekh. Jadi sering bergaul dengan syekh. Karena nanti di situ syekhnya itu kan tahu, oh kamu itu sebenarnya masih kurang ini, masih di hatimu tuh masih sering sombong ya. Kamu butuh ini, kamu coba ini, coba lakukan ini, coba kamu puasa sekian. Nah, makanya ada namanya itu dalam riyadhah kan macam-macam. Riyadhah kamu harus seperti ini, riyadhah kamu harus membaca tahlil sehari sekian, kamu harus membaca tasbih sehari sekian. Nah, itu menjadi upaya-upaya seorang guru untuk ngasih obat kepada santrinya supaya santrinya itu semakin naik spiritualitas dia. Dan kalau ada guru, seorang santri itu semakin ketika dia lalai, ada yang mengingatkan, ada yang membimbing, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam dunia sufi, di dalam dunia thariqat memang selalu ada guru dan murid. Dan antara guru dan murid itu biasanya ada semacam ikatan spiritual, ikatan batin. Dan ikatan batin itu yang punya ya yang pernah merasakan gitu. Bagi yang tidak ya sulit lah. Dan sebenarnya ikatan batin itu juga muncul di berbagai pengajaran ya. Kalau dunia sekarang ini karena banyak belajarnya pakai Google, jadi ikatan guru antara siswa dan murid jadi hilang, gitu. Jadi berkurang, gitu. Sehingga jangan heran kemudian orang murid itu ngerjain gurunya, ngejek gurunya, tidak hormat pada guru. Ini kan menjadi persoalan itu. Murid menjadi tidak beradab karena ya interaksinya seringnya dengan Google, dikit-dikit yang ditanya Google, Facebook dan lain sebagainya. Padahal belajar itu yang namanya guru itu sangat penting sekali. Maka kalau di dalam dunia klasik ataupun di dunia pesantrenan itu ada istilahnya itu berkahnya guru. Dan itu memang dalam tanda kutip ada benarnya. Doa guru, keberkahan guru itu penting sekali. Dan itu yang di dunia modern yang hilang gitu. Ikatan batin antara siswa dan guru itu jadi kerenggang gitu. Maka kalau di dalam pesantren-pesantren itu kita kan belajar taklimul muta'alim kan. Karena di situ diajarkan etika kita belajar, bagaimana kita menghormati guru kita dan sebagainya. Sehingga dalam kitab Al-Ala itu juga dikatakan bahwasanya seorang guru itu seperti mata, orang tua itu seperti kelopak yang kita baru bisa melihat kalau kita itu punya matanya. Kalau ada kelopak, kalau nggak ada mata kita nggak bisa melihat. Itulah ibarat guru kita. Maka kita harus selalu menghormati guru kita. Sehingga mereka itu sering mengatakan, siapapun yang pernah mengajarkan kita, hatta walakan harfan, maka sesungguhnya dia adalah guru kita. Siapapun yang telah mengajari kita ilmu pengetahuan, meskipun hanya satu huruf, maka dia adalah guru kita. Nah, jadi ikatan batin ini penting, guru ini penting di dalam semua cabang ilmu, termasuk di dalam dunia sufi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada para jemaah. Apakah masih ada pertanyaan? Dipersilahkan. Baik Ustaz, saya nanya. Ya, silakan. Baik, Sabarudin Ustaz dari Aceh. Yang saya tanyakan langsung kepada Ustadz Rahman sebagai pemateri pada malam ini. Dalam Tarjih Muhammadiyah itu bagian irfani mana yang diambil gitu. Dari penjabaran yang panjang tadi itu, lantas yang diambil oleh Muhammadiyah itu irfani yang mana gitu. Satu. Yang kedua, apa contoh irfani dalam keputusan misalnya dalam himpunan putusan tarjih atau dalam fatwa tarjih itu, apa contoh irfani yang bagian yang apa namanya itu berdasarkan cara pandang irfani tadi. Itu saya kira yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat kepada manhaj tarjih, memang ada istilah itu manhaj irfan. Tetapi memang di dalam prakteknya agak membingungkan. Sampai sekarang saya juga bingung gitu. Bahkan di dalam buku saya, Islam menjawab menguak beberapa persoalan fikih dan usul fikih jilid 2.
saya bahas panjang lebar terkait dengan manhaj irfan yang membingungkan ini. Karena manhaj irfan yang di Muhammadiyah itu teorinya sangat open, sangat terbuka sekali, sehingga seakan-akan semua irfan itu masuk. Jadi kalau kita berpaku kepada manhaj tarjih Muhammadiyah, perdukungan itu boleh apa enggak? Boleh. Kita belajar sufi dengan orang Buddha Hindu boleh enggak? Boleh. Ini kan jadi kacau itu. Kalau kita mengikuti manhaj tarjih, karena sangat open, sehingga kalau Anda baca di manhaj tarjih bagian akhir, di manhaj irfan, di situ dikatakan bahwasanya seluruh agama itu sama. Karena semua agama itu menuju Tuhan. Pendekatan-pendekatan agama itu sama, semuanya kepada Tuhan. Artinya kalau semua agama sama, terus gimana? Yang untuk apa beragama Islam kalau kemudian Kristen juga sama, kalau Yahudi juga sama, Buddha Hindu juga sama kan? Nah, ini jadi persoalan. Cuman kalau di dalam pelatihan tarjih mereka sering mengatakan bahwasanya di dalam keputusan tarjih kita juga menggunakan irfani, tetapi yang dimaksud dengan irfani itu adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu ya bukan hanya kita melihat sesuatu itu secara bayani, tetapi kita juga apakah suatu persoalan itu sesuai dengan hati nurani masyarakat atau umat atau tidak. Kalau dalam prakteknya sampai sekarang saya juga nggak tahu. Secara jujur saya tidak tahu praktek irfani di dalam fatwa tarjih itu seperti apa. Karena kalau kita mengacu kepada irfaninya yang ada di dalam manhaj tarjih, itu menjadi semuanya bisa gitu, semuanya benar gitu. Sampai semua agama-agama itu semuanya dianggap benar karena semua agama itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membingungkan. Sehingga menurut saya di manhaj irfani itu perlu ditinjau ulang di dalam manhaj tarjih itu. Kenapa harus ditinjau ulang? Supaya jelas maunya itu apa. Jelas patokannya itu apa. Kalau tidak, nanti fatwa-fatwa yang kira-kira itu agak melenceng, yang sifatnya itu sufistik, semuanya bisa dibenarkan dan dianggap sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, untungnya terkait manhaj irfan itu ya banyak yang tidak mempersoalkan gitu. Kalau dipersoalkan menjadi persoalan. Itu bisa dibaca di buku saya, dan jika hendak PDF-nya insya Allah akan kami kirimkan terkait PDF terkait dengan irfani di Muhammadiyah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya apakah masih ada penanya dari jamaah? Dipersilahkan. Apakah masih ada penanya berikutnya? Mungkin sedikit Ustadz mereview sedikit, bila kita melihat beberapa referensi di majelis tarjih, pendekatan irfani sering didefinisikan dengan intuisi, hati nurani atau rasa, itu Ustadz. Dan juga dengan ihsan, karena mungkin merefer kepada tasawuf modernnya Buya Hamka yang menggunakan ihsan gitu. Itu yang sering sering kami baca di websitenya Majelis Tarjih. Apakah itu yang lebih dipopulerkan ataukah lebih luas lagi begitu, Ustaz? Memang di sana masih ada semacam ketidakkonsistenan antara manhaj tarjih dengan tafsiran irfan itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada manhaj tarjihnya, itu sangat open sekali, sangat terbuka sekali, dan apapun bisa masuk di sana. Tetapi yang sering disosialisasikan di masyarakat atau di tulisan-tulisan terkait dengan manhaj irfan
Muhammadiyah itu adalah ihsan. Sementara kalau kita rujuk langsung ke manhaj tarjih Muhammadiyah, tidak ada kata di dalam manhaj Irfani tidak ada kata ihsan. Adanya adalah wajdan, domir, intuitif, ilham, dan lain sebagainya. Tetapi istilah ihsan itu malah nggak ada. Bisa dicek sendiri gitu. Nah, maka karena ada perbedaan ini, sekalian aja mungkin kalau hendak dirubah, sekalian dirubah gitu. Jadi jangan manhaj Irfan ataupun istilah Irfan dirubah sekalian menjadi ihsan. Kemudian didefinisikan ihsan itu seperti apa. Daripada di dalam manhaj tarjih itu menggunakan kata Irfan dengan sangat terbuka, tetapi ketika kita praktek ke lapangan, definisinya berbeda dengan apa yang tercantum di dalam manhaj tarjih. Ini namanya tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, ya apa yang ada di manhaj itu kita sampaikan apa adanya. Bahwa semua agama itu sama, ya sampaikan apa adanya. Bahwa kemudian inti daripada Irfan itu adalah intuitif, ilham, pendekatan kepada Tuhan dengan berbagai macam cara. Itu kita sampaikan apa adanya. Tetapi kalau kita sampaikan seperti ini, jelas kita akan bertentangan dengan paham Muhammadiyah sendiri yang anti TBC kan. Karena nanti semuanya, masa dukun boleh, masa kita belajar Irfan dari orang Hindu, Buddha boleh. Nah, disinilah kemudian pentingnya yang namanya thariqat mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah itu. Kalau di NU jelas ada mu'tabarah, ada ghairu mu'tabarah. Itu tujuannya apa? Untuk men-screening mana Irfan yang sesuai dengan hukum syariat, mana yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Ini kalau kita mengacu langsung kepada manhaj tarjihnya, tetapi memang di lapangan yang sering didengungkan adalah masalah ihsan itu tadi. Sehingga semacam tidak ada konsisten antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang tertulis di manhaj tarjih Muhammadiyah. Kalau ingin konsisten, silakan sampaikan apa yang ada di manhaj tarjih, tetapi pasti akan menimbulkan banyak sekali kontroversi di lapangan, termasuk di dalam pemikiran. Pasti akan banyak sekali kontroversi di dalam pemikiran keislaman di dalam gerakan Muhammadiyah. Kalau tidak digunakan kata ihsan, maka sesungguhnya perlu dikaji ulang terkait dengan manhaj tarjih yang mengakomodir istilah Irfan itu sendiri. Atau kata Irfan di dalam manhaj tarjih perlu dijelaskan kembali, dikerucutkan apa yang dimaksudkan dengan Irfan yang kita inginkan itu, sehingga tidak terlalu terbuka seperti yang tercantum di dalam manhaj tarjih yang ada saat ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, mungkin ada dua pertanyaan lagi. Yang pertanyaan lanjutan yang tadi, Ustadz, apakah definisi Irfani yang sekarang ada di manhaj tarjih Muhammadiyah dengan prakteknya di lapangan seperti ihsan ataupun tadi intuisi rasa dengan definisi aslinya yang dibawa dari Al-Jabiri, Ustadz? Itu dulu. Ya, jadinya berbeda. Yang ada di manhaj tarjih itu copy paste Al-Jabiri sebenarnya. Tetapi ketika menafsirkan di lapangan, itu lain. Berbeda dengan apa yang tertulis di dalam manhaj tarjih. Itulah yang saya anggap tidak konsisten tadi itu. Kalau ingin konsisten, apa yang ada di manhaj tarjih silakan sampaikan apa adanya. Atau kalau hendak menerjemahkan Irfan sebagai ihsan, ya rumuskan ihsan itu kayak apa, bentuknya seperti apa, konkretnya seperti apa, itu di dalam dijadikan sebagai semacam taksis atau semacam kekhususan di dalam manhaj Irfan Muhammadiyah. Jadi Irfan Muhammadiyah itu maksudnya ihsan loh. Ihsan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini lebih jelas dibanding kita hanya copy paste apa yang dituliskan oleh Al-Jabiri, tetapi di lapangan kita tidak menggunakan apa yang ada di situ. Nah, ini kan jadinya tidak konsisten seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, dari penyampaian tadi berarti penyucian jiwa itu mempunyai banyak jalan atau thariqat sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah demikian? Makanya penyucian jiwa ini kan harus jelas. Apa yang dimaksud dengan penyucian jiwa? Semua agama itu banyak yang berusaha untuk menyucikan jiwa. Arti menyucikan jiwa itu adalah supaya tidak ada rasa hasad di dalam hati, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tetapi ada yang namanya penyucian jiwa yang sesuai dengan syariat Islam. Ini yang paling penting, sesuai dengan syariat Islam. Maka di situ yang dari tadi saya sampaikan mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah itu. Penyucian jiwa kalau tidak sesuai dengan syariat Islam itu tidak bisa diterima. Misal di dalam ajaran Kristen terkenal dengan istilah ruhbaniyah atau kependetaan. Di antara upaya untuk mensucikan jiwa itu adalah mengharamkan para pendeta menikah. Tidak bisa, kalau di dunia Islam nggak bisa diterima itu.
karena nikah itu bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul mengatakan ketika ada orang yang tidak mau menikah, saya itu seorang nabi, tetapi saya juga menikah. Paman rohiban sunati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Kan seperti itu. Contoh lain, di dalam penyucian jiwa dari agama Buddha atau Hindu, diantaranya adalah tidak memakan makhluk yang bernyawa. Tidak makan sapi, kambing, ayam, karena dianggap itu makhluk bernyawa dan kita tidak boleh menyakiti makhluk yang bernyawa. Kan seperti itu. Apakah dibolehkan dalam Islam? Nggak bisa, itu jelas-jelas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dihalalkan boleh dimakan, meskipun seorang sufi ya silakan makan kambing, silakan makan sapi, bahkan ketika upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah kurban, itu kita menyembelih sapi, kita menyembelih kambing, menyembelih unta gitu. Nah, ini kan berbeda konsep gitu, sama-sama berusaha untuk menyucikan jiwa. Yang orang Kristen pendetanya ingin menyucikan jiwa, kaum Brahmana yang di Buddha Hindu juga berusaha untuk menyucikan jiwa. Tetapi konsepnya berbeda. Maka konsep ini yang penting. Jangan kemudian konsepnya kita open, kita buka apa adanya. Tidak ada dua bitnya, tidak ada standarnya, tidak ada yang istilahnya itu mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah. Kalau terlalu open seperti ini, nah nanti Buddha Hindu bisa masuk, Kristen Yahudi bisa masuk, kan bahaya. Nah ini di sini dua bitnya. Jadi cara mensucikan jiwa atau cara supaya kita menjadi seorang sufi, istilahnya seperti itu ya. Sebagai umat Islam ya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sering diungkapkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, siapa yang menyelisih Quran Sunnah maka dia bukan dari pengikut saya. Kan jelas seperti itu. Nah ini yang kurang di Muhammadiyah. Di Manhajnya tidak ada itu. Sangat open, sama terbuka sekali. Nah ini yang kemudian perlu kita kerucutkan supaya jelas thoriqoh kita itu adalah thoriqoh mu'tabarah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam mazhab Islam pun antara thoriqoh yang digunakan oleh Syiah itu berbeda dengan Sunnah. Meskipun banyak kesamaan, tetapi ada perbedaan itu. Yang namanya Syiah batinnya itu malah seperti apa ya Syiah batinnya itu? Dia berusaha menyucikan jiwa tetapi dengan hal-hal yang terlalu filsafat malah, sehingga membingungkan dan cenderung menyesatkan. Apalagi kemudian muncul thoriqoh-thoriqoh yang mengatakan bahwasanya ketika kita sudah bersih, sudah makomnya sudah tinggi, maka kita tidak wajib sholat. Wah ini jelas ini bertentangan gitu. Nah ini yang kemudian dari awal saya sampaikan, ketika kita itu ingin belajar irfan, maka harus jelas di awal irfan kita itu adalah irfan yang mu'tabarah, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, jelas kita tolak. Irfan jangan diterima apa adanya, jangan diterima semuanya benar, tetapi harus ada seleksi. Mana irfan yang benar, mana irfan yang tidak benar. Mana penyucian jiwa yang sesuai dengan hukum syariat, mana penyucian jiwa yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Dua bitnya standarnya harus jelas. Kalau tidak jelas, bisa menyesatkan. Bukan malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru sebaliknya bisa menyesatkan kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Mungkin waktu juga membatasi kita. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz mohon closing statement dan juga ditutup dengan doa. Dipersilahkan Ustadz. Baik, alhamdulillah kita sudah jilid 1, insya Allah kelar. Sebenarnya saya ada beberapa hal yang ingin saya kaji, diantaranya itu terkait beberapa tasawufnya Ghazali atau lain-lain. Cuman karena sebagian besar buku sudah saya kirimkan ke Indonesia, sudah hampir semuanya malah, sisa beberapa buku aja yang ada. Dan belakangan mulai siap-siap untuk ngepakin barang untuk kita pulang kampung ya. Jadi nggak sempat lagi. Ya mudah-mudahan lah pelan-pelan aja lah yang ada kita sampaikan sambil buka-buka yang lain. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita malam ini tentang sejarah irfani dalam pemikiran Islam, edisi ke-14 dari Talaqi Kitab Ahlul Haq was Sunnah, syarah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dari kami tutup dengan sebuah pantun berbahasa Arab. Waqad yurja li jurhis sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Masih ada harapan sembuh walaupun pedang melukai tubuh, namun kemana obat hendak dicari, kalaupun lidah lukai hati. Apabila ada salah-salah kata dari kami panitia yang bertugas, demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Jazakallah Ustaz. Izin undur diri. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum.